Mari kita buka bismillahirrahmanirrahim maqasid as-shaum ya. Qala al-Imam Sultan al-Ulama al-Izz Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami wa bi sanadina al-muttasil ilaihi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa musannafatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yarhamukumullah. Kita langsung buka halaman 7 ya, atau 8 atau 9 atau 10 sampai habis halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqih al-Imam al-Alim al-Sayyid al-Fadil mufti al-Muslimin baqiyat al-Salaf al-Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam ابن أبي القاسم السلمي الشافعي حفظه الله وأبقاه ورضي عنه وأرضاه بمنه وكرمه. Itu nama beliau. Kitab as-Shaum fihi 10 fusul. Kitab tentang puasa. Memang ada beberapa versi tentang judul kitab beliau ini. Ada cetakan lain judulnya Fawaidus Shaum. Isinya sama. Ada yang ini Maqasidus Shaum, isinya sama juga. Ada juga Kitabus Shaum saja. Jadi untuk judulnya ada beberapa versi tapi isinya sama dan pengarangnya sama, yaitu Imam Al-Izz bin Abdus Salam. Namanya juga dulu tidak ada salinan copy paste diketik di laptop kemudian di copy paste kemana-mana dicetak banyak, tidak ada begitu. Dulu itu orang nulis pakai tinta, memperbanyaknya disalin sama murid-muridnya, ditulis ulang. Subhanallah. Begitu Quran juga begitu. Quran kan menjaganya, jadi semua orang, sebanyak apapun orang menulis itu menjaganya. Makanya manuskrip dalam sejarah Islam yang terbanyak ditemukan manuskripnya memang mushaf, kitab suci Al-Quran. Yang kedua yang terbanyak setelah Al-Quran Dalailul Khairat. Subhanallah. Dalailul Khairat itu kitab luar biasa yang umat ini jarang saya lihat. Alhamdulillah al-faqir Allah selalu membaca, mengamalkan. Dalailul Khairat ini kitab selawat karangan Imam Jazuli. Kitab Dalailul Khairat ini kitab yang manuskripnya ditemukan terbanyak setelah Al-Quran. Maksudnya yang banyak orang menyalinnya. Selebihnya kan banyak, seperti kitab ini kan banyak manuskrip ditemukan, mungkin 2-3 ditemukan manuskrip. Kitab ini yang menyalinnya. Nah, ada versi manuskrip salinan siapa yang judulnya Fawaidus Shaum, ada yang salinan lain judulnya Maqasidus Shaum, tetapi isinya sama. Nah, kitab ini ada wa fihi 10 fusulin, ada 10 pasal. Pasal pertama al-faslul awwalu fi wujubihi, tentang kewajibannya. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan, telah ditulis. Kenapa kok ditulis? Bukan furidah misalnya diwajibkan. Ya, beberapa keterangan ulama ditulis ini lebih penekanannya ada. Jadi seakan-akan lo itu sudah dicatat dari sana, lo harus melakukan ini. Jadi sudah tertulis. Jadi sudah tertulis itu lebih kuat daripada Anda diwajibkan. Anda diwajibkan biasa saja baru turun kewajibannya. Tapi Anda ditulis, itu berarti seakan-akan sudah dari dulu, nggak bisa diganggu-gugat. Nah itu kutiba. Tidak bisa diganggu, sudah diputuskan, sudah distempel, sudah dipukul palu bahwa wajib puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Adanya la'allakum tattaqun setelah 'alal ladzina min qablikum menunjukkan seakan-akan umat-umat terdahulu melakukan puasa tapi tidak sampai kepada takwa. Sehingga kata Allah, mudah-mudahan kalian ini bisa bertakwa, tidak kayak umat-umat terdahulu. Jadi la'allakum tattaqun, moga-moga kalian bertakwa. Karena yang terdahulu ini mereka melakukan, mereka diwajibkan, tapi banyak yang gagal. Mudah-mudahan kalian tidak sama, banyak yang gagal juga. Itu maksudnya kalau diterjemahkan bebas ayat ini secara urutan redaksinya.
La'allakum tattaquna an-nar, ma'nahu, kata beliau, tattaqun juga berada dari wiqayah, dari melindungi diri. Mudah-mudahan kamu bisa melindungi diri dari api neraka dengan sebab puasamu. Fa inna shaumahu sababun li ghufrani dzunubil mujibatil nar. Karena sesungguhnya puasa Ramadan adalah sebab terampunnya dosa, yang mana dosa ini mengantar kepada neraka, wal a'udzubillah. Wa fi sahihaini, diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa tukaffira bima Naam, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini satu riwayat yang memang banyak riwayat ya. Ada yang riwayat haji terakhir, ada riwayat puasa terakhir. Yang jelas itu adalah bunia itu apa bunia? Dibangun. Al-Islam, Islam dibangun. Ala, di atas. Khamsin, 5. Berarti kalau dibangun di atas sesuatu, berarti sesuatu itu adalah pondasi. Islam dibangun di atas 5, berarti yang 5 itu pondasi Islam kita. Kalau pondasi goyah, Islam kita runtuh. Yaitu balaghahnya buniyal Islam. Tidak langsung arkanul Islam, tidak. Islam ini dibangun di atas 5, berarti yang 5 itu pondasi, harus diutamakan. Namanya kita bangun apa-apa, pondasi harus kuat, baru mulai. Makna lainnya apa? Makna lainnya apa? Ini juga makna lain yang juga jarang orang kesana pikirannya. Buniyal Islamu ala khamsin, dibangun di atas 5. Maksudnya apa? Namanya kita membangun di atas pondasi. Pertanyaannya, apakah cukup pondasi? Tidak. Harus dilanjutkan. Harus disambung, mana dinding, mana jendela, mana kusen, mana atap, mana pelapon, mana jendela, mana karpet, mana keramik, mana pintu, mana daun pintunya, mana banyak belum, banyak sekali belum. Namanya asal sudah nama pondasi, berarti tidak cukup dengan pondasi, harus disambung bangunannya. Jadi jangan ada yang bilang, yang penting saya sudah sholat, puasa, zakat. Saya bilang cukup, itu cuma pondasi. Mana lanjutan bangunan keislaman Anda? Wallahu a'lam. Al-fasl tsani, pasal yang kedua, fi fadailihi, dalam keutamaan puasa. Lis-shaumi fawaidu. Puasa Ramadan yang kita laksanakan bersama ini ada faedah-faedahnya. 1. Raf'u darajat, diangkatnya derajat. Wa takfirul khati'at, terampunnya dosa. Wa kasrus syahwat, terpatahkannya nafsu, hawa nafsu syahwat. Yang biasanya syahwatnya menggebu-gebu, dengan puasa menjadi lebih terkendali. Wa takthirus sadaqat, sedekah kita menjadi lebih ringan, kita bersedekah dengan puasa insyaallah. Atau pahala sedekahnya berlipat ganda dengan sebab puasa juga bisa begitu. Wa tawfirut ta'at. Nah, taufir bisa irit dalam ibadah taat. Maksud irit bagaimana? Dengan sebab puasa, pahala sedekah kita berlipat ganda, dan ibadah taat kita pun bisa lebih irit dalam arti bonusnya besar-besaran. Bisa, biasanya sebelumnya kita sholat 1000 rakaat, pahalanya 1000. Sekarang puasa sholat 5 rakaat atau 10 rakaat, pahalanya 1000. Nah, itu maksudnya taufirut ta'at, pahalanya berlipat ganda. Apalagi ibadahnya banyak, otomatis ya makin wow juga lah pahalanya. Wa syukru alimil khafiyat, dan dengan puasa kita terhitung hamba yang syukur, hamba yang bersyukur. Dengan puasa kita dianggap telah bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena memang syukur itu begitu ya. Dalam Al-Quran kan, i'malu ala Daud syukra, wahai keluarga Daud, beramallah sebagai tanda syukur. Jadi tanda syukur kita kan beramal ibadah, bukan hanya mengucapkan saja, tapi juga dengan banyak beribadah. Nah, puasa
nilai syukur kita menjadi sangat berkualitas, sangat tinggi. Ya Rabb. Wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dengan puasa juga kita akan tercegah dari perbuatan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran perintah Allah. Nah, benarkah semuanya itu adalah faedah puasa? Kita lihat dalil-dalilnya. Fa amma raf'u darajat, adapun puasa dapat mengangkat derajat. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang puasa Ramadan, terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan terbelenggunya syaitan. Nah, itu menunjukkan bahwa ya dengan puasa. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam hikayatan an Rabbi azza wa jal. Nah, ini hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah. Semua amal Bani Adam, amal perbuatan manusia baginya, untuknya, kecuali puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan spesial pahalanya dariku, imbalannya dariku. Was-siyamu junnatun. Nah, ini puasa itu adalah melindungi diri, pelindung diri. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau sudah masuk bulan puasa, sedang berpuasa, janganlah dia macam-macam sama istrinya, apalagi sama istri orang, nauzubillah. Wa yawma idzin wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun. Dan apabila disumpah atau dicela oleh orang lain, maka falyaqul inni umru'un shaimun inni shaim. Maka hendaklah dia berkata, aku puasa, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Ini bisa bagaimana ya? Bisa mengungkapkan kepada orang yang nyumpah, bisa mengungkapkan ke diri sendiri. Kalau menurut saya lebih kepada diri sendiri. Kalau kepada yang lain nanti sombong ya, ujub. Puasa saya ini. Nah, kalau menurut saya itu lebih kepada mengingatkan diri sendiri agar jadi penahannya. Mungkin kita mau membalas ya, mungkin kita mau jagur balik atau mau kita sumpah balik, mau kita sumpah lagi. Tapi dengan ucapan ini kita mengingatkan diri, saya puasa loh, saya puasa, tahan, saya puasa. Itu jadi lebih kepada mengingatkan diri sendiri. Tapi kita pakai mengingatkan orang lain juga tidak masalah. Cuma penekanannya lebih kepada diri sendiri. Makanya ada riwayat lain, Allahumma inni sha'im. Ya Allah, saya puasa. Nah, itu kan lebih kepada memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya ini puasa, jagalah ibadah pahala puasa saya dengan ini, tidak membalas atau apa. Jadi kalau disumpah sama orang atau apa, ini sebenarnya pesannya adalah mengingatkan diri sendiri bahwa kita sedang puasa, maka jangan dibalas. Biarlah dia mau ngapa-ngapain, terusan dia. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski wal isra. Dan demi Allah yang mana jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi daripada kasturi. Lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Ini juga mari kita pahami juga tidak saklek juga. Banyak hadis-hadis tentang puasa yang dipahami saklek, kayak naumus shaim ibadah, tidur orang puasa ibadah. Kayak tadi juga inni shaim, saya ini puasa, waktu disumpah orang. Termasuk ini bau mulutnya. Jangan kemudian tidak mau nyikat sepanjang hari ya. Tidak usah begitu juga. Maksudnya di sini itu bukan fokusnya pada bau mulutnya, tapi maksudnya pada kesungguhan orang dalam berpuasa. Betul-betul dia meninggalkan segala yang dilarang, meninggalkan makanan, meninggalkan. Itu kan kinayah orang yang betul-betul menahan menahan daripada itu semua. Saking kosong perutnya lah, kan bau mulut itu kan tidak mesti dari rongga mulut atau dari gigi atau dari macam lah, tapi juga bisa dari lambung. Lambung yang kosong kan bisa mengeluarkan bau. Kemudian ini di sisi Allah katanya ya, indallah, bukan indan nas. Maksudnya kalau di sisi manusia kita ra'i juga,
Jangan kemudian sana sini kita nge-push, jangan. Kita meniup-niup ke muka orang, bisa pingsan orang. Saya tidak ingat Sayyidina, pokoknya dia lebih kepada tidak sengaja. Jangan sengaja membusukkan bau mulutnya, jangan, itu tidak boleh. Ada satu hadis, ada satu riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seseorang sahabat yang kurus sekali. Saking kurusnya itu pernah beliau memanjat pohon, kemudian nyangkut di cabangnya itu, lalu ditiup angin. Saking kurusnya itu begini dia, diketahui sama sahabat lain. Mengetahui kaki beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kurus kan, kurus, terus ditiup angin, gelantung begitu. Ketawa sahabat lain. Datang Nabi bertanya, kenapa yang kalian ketawakan itu? Kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lucu sekali, kurus sekali, ditiup angin gitu, lemah sama angin. Apa jawaban Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa kaki yang kalian tertawakan itu kalau ditimbang itu di mata Allah jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Saking kakinya selalu dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya. Nah itu kan yang saya maksud di situ, kurusnya itu memang kurus dari sono, bukan dia mengkuruskan dirinya. Jangan kemudian dari hadis ini, riwayat ini, ayo kita kurus-kurus yuk supaya lebih berat daripada gunung. Tidak begitu. Itu maksudnya. Jadi begitu juga dengan hadis ini, la khalufu famis shaim. Malah sih bisa mungkin kita bersiwak mengharumkan, jangan mengganggu orang, apalagi kita beraktivitas. Jadi tidak begitu ya. Allahu a'lam. Walis-shaimi farhatani yafrahuhuma, dan orang puasa, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia buka berpuasa dia berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, dia berbahagia dengan puasanya. Apa maksud berbahagia di ketika berbuka puasa? Kalau berbahagia ketemu Tuhan, oke lah, kita pastikanlah namanya ketemu Allah pasti. Baru-baru ini guru saya di Mesir memberikan, kan alhamdulillah walaupun al-faqir ilallah di Lombok, tapi komunikasi terus dengan masyayikh dimanapun, terutama yang di Mesir dulu, tetap saya mengaji secara online juga. Online maksudnya menghubungi yang sudah ngaji, apa pengajian baru, coba bagi-bagi. Pokoknya menuntut ilmu tidak ada akhir waktu, tidak ada batas waktunya. Dari buayan sampai kuburan. Terakhir beliau sampaikan, Maulana Syekh Mukhtar, bahwa yang namanya kita meninggal, banyak orang yang takut mati. Beliau mengatakan inilah ilmunya para sufi. Kenapa kita takut mati, katanya? Kenapa kita takut mati? Bukankah mati kita berjumpa dengan Tuhan? Bukankah dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang? Jikalau menyebut nama Allah saja hati menjadi tenang, bagaimana berjumpa dengan yang kita sebut itu? Bukankah harusnya jauh lebih tenang lagi? Nah, makanya orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyebut namanya. Tidak tahu nikmatnya ketenangan, menyebut namanya saja tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yarhamukumullah. Menyebut nama Allah saja, menyebut namanya saja hati menjadi tenang. Tidak ada takut-takutnya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Apalagi hendak berjumpa dengan yang disebut namanya ini. Harusnya kita lebih happy, lebih tenang. Lagi pula dalam satu hadis, lagi pula dalam Al-Quran, bahwasanya qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kau lari daripadanya itu sesungguhnya ada di hadapanmu, mendatangimu. Makanya melari dari segala sesuatu itu
biasanya dia sesuatu itu ada di belakang kita, kecuali kematian. Subhanallah. Misalnya kita lari dari kebakaran, berarti kebakarannya ada di mana? Di belakang. Kita lari dari kenyataan, berarti kenyataannya di belakang. Maksudnya kita menghindari yang namanya kematian, pengecualian. Kalau kita lari dari kematian, kematian tidak ada di belakang kita, dia ada di depan kita. Fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu, bahwa kematian yang kalian lari daripadanya, dia ada di depanmu kok. Jadi aneh kematian itu. Kalau yang lain itu kita melarikan diri darinya, berarti dia di belakang. Lari dari maling, lari dari polisi, berarti polisi di belakang. Dia mengejar kita. Kalau kematian kita lari daripadanya, dia ada di depan kita. Bagaimana coba? Kita kesan lagi ada di depan kita. Nggak bisa kita lari daripada kematian. Dia selalu ada di depan kita. Maka buang tenaga. Buat apa takut pada sesuatu yang pasti ada di hadapan kita, dan buat apa takut kepada yang menyebut namanya saja sudah tenang. Harusnya menjumpainya pun menjadi lebih tenang. Nah, ketika berbuka puasa kita bergembira, kata Nabi. Apa gembiranya? Beda-beda level orang. Ya. Ada yang senangnya beda-beda level ya. Ada yang senangnya buka puasa itu, alhamdulillah akhirnya sudah saatnya makan. Itu kelas terendah itu. Ternyata sudah saatnya makan, terus dia banyak makan, itu kelasnya rendah. Bahagia di sini yang bagus tuh yang levelnya tinggi gimana? Bahagia, alhamdulillah puasa saya utuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah melindungi puasa saya dari yang membatalkannya. Mudah-mudahan besok masih bisa kuat puasa ya Allah. Terima kasih ya Allah atas puasa hari ini. Itu bahagianya. Tapi bukan bahagia udah macam es campur masak. Itu yang dibahagiakan. Itu ya masing-masing punya levelnya sendiri-sendirilah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 6, jam 11. Nanti kita lanjut lagi. Pertanyaan mungkin juga sudah tidak ada masuk lagi. Maka insyaallah kita lanjut lagi pada ini. Banyak kita baca satu hadis lagi lah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adam yudha'af. Semua amal manusia dilipat gandakan. Al-hasanatu 'ushru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amal perbuatan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan 10 kali lipat itu sampai dilipat gandakan menjadi 700 lipat lagi. Itu luar biasa, kecuali puasa katanya. Puasa lebih ampuh lagi, lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu mari kita nikmati puasa kita dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sebaik-baiknya. Jika ada rukhsah sebaiknya jika masih mampu untuk puasa, lebih baik puasa. Kapan lagi mendapatkan yang wow seperti tadi itu? Tidak bisa, sulit. Di bulan lain tidak dapat. Ini khusus spesial bulan Ramadan. Ya. Jadi saudara-saudariku yang mungkin atau ibu-ibu yang sedang menyusui, sedang hamil, memang Anda boleh tidak puasa jika mengkhawatirkan ini mengkhawatirkan. Begitu juga yang musafir. Tetapi kapan lagi loh? Kapan lagi? Kalau bisa saran saya puasalah. Khawatir anaknya bagaimana? Zaman sekarang sudah banyak suplemen. Waktu sahur manfaatkan, waktu berbuka itu manfaatkan. Kemudian di jam-jam tarawih, jam-jam itu makan lagi. Kan itu juga bisa meningkatkan nutrisi baik untuk janin maupun untuk anak yang sedang nyusu. Ya. Walaupun tidak makan dari subuh sampai maghrib, tapi kan selain itu bisa diisi sepuasnya. Aturlah. Istri saya juga 2 kali hamil, puasa semua, puasa terus kok. Saya makan pernah melarang. Waktu dia pusing-pusing istri saya, mau mual, saya bilang batalkan, dah usah dah. Saya tahan aja, saya puasa. Jadi dia malah mempertahankan puasanya. Insyaallah saya mampu nanti anak ini insyaallah kuat. Nah, begitu bagus itu, senang mendengarnya. Jangan
lagi menyusui, asik tidak puasa, boleh tidak puasa? Aduh, parah kalau begitu. Apalagi tasahul, ada yang mengambil pendapat-pendapat, ada loh pendapat tidak boleh dikadak, cukup fidyah, ambil itu. Kalau sudah seperti itu caranya beribadah, aduh ya Allah ya Karim, masa segitu sama Allah itu apa ya, tawar menawarnya seperti itu, sekering itukah? Harusnya kita kalau betul-betul cinta sama Allah itu, kita mau berbuat banyak gitu, walaupun bukan Allah juga yang dapat manfaatnya, tapi kita. Memang rukhsah katanya itu kan Allah, pemberian Allah, terimalah, betul, kecuali puasa. Salat misalnya, mampu salat tamam, lebih baik ambil rukhsahnya, jamak misalnya, atau qasar misalnya. Kan mampu tamam, walaupun mampu tamam, lebih baik kita menerima anugerah dari Allah. Allah ngasih hadiah rukhsah, terimalah. Jangan sok, gua mampu ya Allah. Itu salat. Kalau puasa tidak. Kalau puasa tidak, Allah yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Nah, spesial, pengecualian. Kalau puasa kata Allah dalam Al-Qur'an wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang namanya puasa beda, lebih baik puasa selagi mampu, walaupun ada uzur dan lain sebagainya. Insyaallah kita sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kitab Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa la ilaha illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.